Tapi Oke. bisa Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada pembelajaran evaluasi pendidikan atau evaluasi pengajaran bersama ya. Nah, di sini minggu lalu sudah saya terangkan apa saja bahannya ya. Istilahnya seperti inilah kegiatan kita. Kita lihat di sini. Nah, ini bahannya kita besarkan. Jadi dalam pertemuan pertama itu akan membahas tentang deskripsi evaluasi pengajaran. Nah, kemudian materi kedua, subjek dan sasaran evaluasi. Ketiga, prinsip dan alat evaluasi. Dan 4, validasi. 5, reliabilitas. 6, taksonomi. 7, tes standar dan tes buatan guru. 8, menyusun tes. 9, menganalisis hasil tes. 10, men-skor dan menilai. 11, mengolah nilai. 12, kedudukan siswa dan kelompok. 13, mencari nilai akhir. 14, membuat laporan. 15, evaluasi program pengajaran. Itu ya. Nah, kita masuk yang pertama yaitu deskripsi evaluasi atau kita sebut konsep dasar dari evaluasi ya. Nah, kita lihat di sini pengertian dari evaluasi pendidikan. Jadi sebenarnya kita pada umumnya selalu mengevaluasi suatu kegiatan yang kita lakukan ya, menilai misalnya saya ketemu sama nenek-nenek yang muda sama-sama baru punya cucu. Nah, nanti saya mengevaluasi. Saya bilang gini, mengevaluasi cucu saya udah bisa makan ini loh. Terus teman-teman lain bilang, iya katanya cucu saya juga bisa makan nih. Terus satu lagi cucu saya belum nih. Nah, itu artinya mengevaluasi ya, mengevaluasi. Jadi apa sih sebenarnya evaluasi? Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan ya, apakah dalam kenyataan terjadi perubahan apa tidak. Oh ya, salah. Nah, kemudian dalam kenyataannya terjadi perubahan apa tidak dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadinya siswa. Jadi kita mengharapkan dalam evaluasi itu terjadi perubahan dalam siswa ya, dalam diri siswa sehingga dia bisa berubah dari pribadi siswa yang tidak tahu jadi tahu. Ya, itu kita sebut evaluasi. Kemudian ada lagi yang mengatakan Stableben tahun 1971 mengatakan evaluasi itu merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi untuk menilai alternatif keputusan. Jadi menurut Stableben itu mengatakan bahwa evaluasi itu suatu proses, ya, suatu proses. Jadi tahap demi tahap, satu proses menggambarkan, ya, kita gambarkan siswa kita itu memperoleh nilai dari sisa tadi dan menyajikan informasi untuk menilai alternatif keputusan. Nah, menyajikan itu artinya ini anak didik kita sudah bisa nggak melompatin bab ini, atau anak didik kita sudah bisakah naik kelas, ya, itu kita sajikan datanya. Nah, itulah kita ambil keputusan, ya, ambil keputusan itu disebut juga evaluasi. Dalam kehidupan sehari-hari ya pasti kita selalu mengevaluasi ya. Ini kayaknya bukan ini ya. Bukan ini PPT-nya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, prinsip dasar evaluasi ini ada macam-macam ya. Ini ada kegiatan dapat membantu pemerintah mencapai tujuan. Ada bilang evaluasi itu adalah satu seni. Kemudian ada evaluator ya, jawabnya tidak memberikan jawab. Evaluator itu yang menilai ya. Jadi tidak seorang pun berhak memberikan pertimbangan tentang diteruskan atau tidak suatu program. Jadi program itu dinilai. Evaluator tidak terkait pada suatu sekolah ya. Kemudian evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus. Jadi dalam kegiatan itu selalu ada evaluasi. Nah, di dalam kerjanya evaluator mungkin saja belum dapat dengan tajam merumuskan pertanyaannya.
menggali data. Nah, sebuah program pada umumnya tidak hanya menerapkan 1-2 variabel seperti PPSP atau Project Pamong, misalnya mencoba beberapa keperluan program treatmentnya sekaligus. Nah, artinya gini, kalau seorang evaluator dia tidak boleh dari dalam satu perusahaan itu, ada sekolah itu. Kemarin Ibu ditawarkan ikut evaluator pendirian dari prodi-prodi, ya prodi-prodi se-Indonesia. Tapi Ibu ikut aja pengarahannya, akan tetapi belum tentu ikut turun ke ini ya, ke daerah masing-masing. Nah, di situ kita mengevaluasi apakah ini perusahaan atau sekolah ini bisa layak diteruskan apa tidak, ya, dengan data-data yang dikumpulkan, yaitu kita sebut evaluator. Atau pada saat Ibu jadi ketua prodi tahun 1917, itu akreditasi kita dinilai. Siapa yang menilai, yang menjadi evaluator itu adalah dari Kemendikbud. Nah, itu adalah dosen-dosen kebenaran dari Solo dan dari UNP. Nah, itu kita ditanya, benar-benar ditanya. Jadi dari segi saya sebagai kaprodi ditanya, segi dosen ditanya, mahasiswa ditanya, alumni ditanya, pengguna kita ditanya. Itulah yang kita sebut evaluasi. Ya, semua ditanya, kira-kira cocok enggak? Misalnya saya ditanya, Ibu bagaimana mengetahui bahwa dosen itu mengajar apa tidak? Kita kan ada evaluasi pertama kan, evaluasi Monep itu. Nah, mahasiswa sudah mengisi bahwa dosen ini masuk dan sebagainya tanggal sekian, berakhir sekian. Kemudian bagaimana Ibu bisa memarahi atau memberitahukan si dosen ini tidak mengajar? Kan ada evaluasi terakhir, Monep dari surat cinta yang dikeluarkan oleh Kaprodi berdasarkan laporan-laporan itu. Nah, itu ada semuanya ya. Itulah yang kita sebut evaluasi. Kembali lagi kita lihat di sini, istilah evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Sebentar saya lihat dulu ya. Kayaknya ini salah ya. Coba, maksudnya saya udah ringkaskan ada tentang ininya tadi. Saya lihat dulu ada oke-nya enggak. September. Bentar ya. Nah, karena saya udah ringkas ini kok tiba-tiba ininya istilahnya masih tetap aja yang kemarin ya. Coba saya lihat ada nggak di sini tuh ya. PPT. Nah, ini yang benar ini. Saya ulang ya. Saya ambil lagi yang ini. Tadi sudah masuk di sini tadi macam-macam ininya ya. Kemudian kita lihat pengertian dan tujuan fungsinya. Di sini kita lihat. Jadi tadi kita sudah menerangkan menurut Siblom, menurut Stefan ya tadi ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, tujuan evaluasi pendidikan adalah, kita besarkan dulu, ada tujuan umum ya, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, ini ya kita lihat ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kemudian bisa kita lihat tujuan umum itu yaitu untuk menghimpun
bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan yang dialami oleh para peserta didik. Ya, itu untuk sebagai bukti perkembangan siswanya ya. Kemudian untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran telah dipergunakan dalam proses pembelajaran. Jadi selain kita menilai bahan-bahan yang telah diajarkan kepada siswa, kemudian kita juga ingin mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran. Ya, misalnya dalam proses pembelajaran saya menerangkan terus, apakah ada kebaikannya bagi si siswa? Itu harus kita lihat. Atau dalam pertemuan sekarang saya suruh mahasiswa presentasi, ya. Setelah itu kita lihat apakah ada kemajuan di antara siswa itu. Kalau siswanya hanya presentasi ngambil bahan yang ada di PPT, tidak mencari bahan-bahan yang lain, otomatis tidak ada manfaatnya ya. Nah, kita lihat tujuan khusus. Tujuan khususnya untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Ya, peserta didiknya bisa merangsang lah. Kalau ada nilai, ada apa kan senang kan siswa kita. Tapi ingat kemarin juga saya katakan bahwa ranking dari suatu anak didik di kelas kita tidak boleh kita tulis di dalam papan tulis. Itu bisa membuat down si siswa yang kepingin jadi ranking, tapi dia terkendala oleh yang siswa yang lebih pintar. Jadi dia kepingin belajar mati-matian, tapi tetap aja dia ranking 2 ini, aduh kesel banget gitu ya. Sehingga tidak perlu kita tulis untuk ranking-ranking itu di kelas. Nah, kemudian kedua untuk tujuan untuk mencari dan menemukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Jadi bisa juga kita mengetahui kenapa sih anak didik kita ini tidak berhasil, ya, faktor-faktor penyebabnya. Kemudian mungkin ketidakberhasilan peserta didik dan mengikuti program pendidikan atau menentukan faktor penyebab keberhasilan. Ini salah satu ya, salah satu kalau kalian akan mendidik membuat skripsi tentang pendidikan, ini bisa menjadikan judul faktor-faktor penyebab keberhasilan siswa di dalam mengikuti program pendidikan apa. Nah, itu salah satunya. Kalau mau tahu 3,5 tahun pada saat PKM di sekolahan, langsung aja ngambil data sehingga balik ke kampus sudah bisa selesai. Ada kakak kelas kalian ada 25 orang yang sudah tempoh hari lulus 3,5 tahun. Oke ya, ini tujuan khusus dan tujuan umumnya. Udah mau habis atau gimana nih? Nah, kita lihat tujuan evaluasi menurut Soekardi. Dalam buku evaluasi pendidikan, ya, prinsip dan operasionalnya, satu adalah menilai ketercapaian atau attachment tujuan. Ketercapaian tujuan. Tujuan kita apa? Harus ada ya. Tercapai enggak gitu. Nah, misalnya tujuan saya akan mengajar mahasiswa angkatan sekian supaya lebih mengerti gitu ya. Nah, tercapai enggak? Atau karena saya nerangkan malahan tidak tercapai, mereka malahan saya makin bingung ya diterangin sama ibu, dari tadi ngerti akhirnya nggak ngerti. Nah, untuk itu kita harus adakan pretest sebelum mengajar, kemudian kita adakan post test. Apakah anak didik kita ini bisa menangkap apa yang kita kerjakan. 2, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Kira-kira apa aja sih aspek belajar kita? Coba ada yang bisa bantu Ibu mengukur mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Apa kira-kira aspek belajar itu? Ada yang bisa? Aspek belajar apa saja kira-kira? Jadi kan dibilang macam-macam aspek belajar. Ada yang bisa bantu Ibu? Yang aspek kognitif, afektif, sama psikomotorik bukan? Iya, benar. Jadi aspek belajar itu bervariasi. Kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kalau seandainya anak didik kita hanya menilai kognitifnya saja, kecerdasannya saja, sedangkan sikap tidak kita perhatikan,
atau tidak kita perhatikan psikomotorik, itu juga tidak bagus. Jadi di dalam penilaian rapot coba diperhatikan, rapot sekarang bukan hanya nilai saja, tetapi ada kata-katanya sekarang. Ya, sikapnya, sikap anak didik ini gimana ya. Nah, sebenarnya Ibu bisa menilai kalian dalam sikap pada saat presentasi. Di situ presentasi kalian Ibu lihat mana anak yang aktif, mana yang tidak aktif. Sikapnya gimana dalam menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Ya, tapi karena pakai Zoom kayak gini, anak-anak untuk diskusi itu atau mahasiswa untuk diskusi sering, Bu, kita minta izin diskusi dulu. Padahal saya tahu mereka bukan diskusi tapi mencari jawaban di internet. Ya, jadi kata-katanya nanti sama. Nah, harusnya jangan sama, harus kita olah lagi kata-katanya. Itu ya. Kemudian sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Nah, apa sarananya? Apakah siswa ini sudah mengetahui apa yang telah yang kita berikan? Ya, harus kita nilai juga. Kemudian keempat, memotivasi belajar siswa. Jadi usahakan siswa yang kita ajarkan jangan kita jatuhkan, ya, jangan kita tidak motivasi, harus kita motivasi sehingga dia benar-benar termotivasi untuk belajar. Kemarin Ibu PPG anak-anak guru SD se-Indonesia, ya, dia ada yang dari daerah, dari pedalaman, dia tidak ngerti pakai IT ini, bagaimana kita ngejom, bagaimana membuat PPT, tapi kita kasih motivasi, kita kasih semangat, dan teman sekelasnya mendorong, satu kelas itu saling menolong, kita masuk bareng, kita harus keluar bareng, PPG dalam jabatan. Akhirnya pintar tuh anak, atau guru tadinya dia maunya luring, tidak mau daring kayak kita gini, dia lebih pintar sekarang. Nah, artinya siswa yang kita ajar tidak ada yang bodoh, akan tetapi mungkin agak kurang perhatiannya terhadap yang kita ajar sehingga dia tidak bisa. Ya, kita motivasi aja. Kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Jadi mungkin siswa kita yang kurang, ya kita adakanlah bimbingan ya, atau kita bawa ke bimbingan konseling. Kenapa? Ini anak didik tidak bisa menyelesaikan pembelajarannya. Dulu Ibu suka PKM di SMK, dulu PPL ya. Ibu sering lihat anak didiknya datang terlambat. Saya tanya kepada siswa kita yang lagi praktek, coba kamu perhatikan, dia selalu terlambat. Kenapa dia terlambat? Coba dicari tahu. Ya, ternyata anak SMK itu bukan mengecilkan hati anak SMK ya. Anak SMK itu pagi-pagi dia bantu orang tuanya membuka warung atau jualan kue-kue dan sebagainya. Ada sebagian zaman dulu ada koran ya, jual koran. Dia jual koran dulu. Jadi sampai sekolah itu jam 7 emang udah lecak kumal ya, istilahnya udah itu banget. Nah, itu artinya kita harus siapkan anak didik kita kenapa dia bermasalah. Jadi bisa ketahuan ini anak terlalu telat karena gini-gini. Atau memang anak didik zaman sekarang, maaf ya, anak-anak muda sekarang susah tidur ya. Apa iya sih? Coba yang cowok, apa benar sih anak-anak siswa zaman sekarang susah tidurnya? Coba yang cowok, yang cewek ya pasti cepat tidur ya. Apa? Septi cepat tidur nggak? Rabia cepat tidur nggak? Biasanya kalau tidak cepat tidur itu nanti bangunnya yang sulit. Bangunnya sulit. Saya lihat anak saya udah tidur jam 11, saya bangun, dia masih bangun. Saya bangun lagi sholat tahajud, dia masih bangun. Saya bangun sholat subuh, masih bangun. Saya bilang, kapan kamu tidurnya, nak? Nanti habis subuh. Habis subuh tidur, alhasil dia tidak bangun. Sampai jam makan siang. Sholat zuhur, orang tua pasti ngamuk-ngamuk kan? Bangunin. Nak, bangun ada zuhur, nak. Bangun, nak, ada zuhur. Gitu ya, males ya. Nah, itu anak-anak sekarang nih. Apa memang itu anak milenial ya? Ciri-cirinya adalah kayak gitu. Saya nggak tahu. Tapi memang rata-rata anak-anak yang suka telat sekolah itu ada anak PB, tata niaga PB. Dia grupnya presentasi. Ya,
kuliah jam 8. Presentasi harusnya udah siap-siap kan, nggak ada yang datang satupun. Saya heran nih, kelompok ini kok nggak datang satupun, laki-laki semuanya. Saya panggil, saya bilang, kenapa kamu nggak jadi presentasi? Akhirnya ibu yang presentasi. Oh, kita ketiduran Bu, bohong. Ketiduran gimana? Iya Bu, kita diskusi. Kita diskusi di malam-malam, tidur rumah siapa, kemudian nggak terbangun Bu, kita tidur semuanya. Saya bilang, kamu nyepelikan ibu berarti, saya bilang gitu kan. Tapi ya itulah tadi, anak-anak muda tuh susah tidur, sehingga bangunnya juga susah. Nah ini ya, kemudian yang sedikit cerita tadi ya, artinya memang anak didik selalu kita motivasi. Keenam, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Misalnya, kurikulum ini kita udah buat, ternyata tidak bagus, tidak ada ininya ya, kurikulumnya tidak berjalan dengan baik, ya harus dirubah. Makanya kalian jangan ribut, kurikulum berubah lagi. Ada ya guru-guru yang lain berubah lagi kurikulum, berubah lagi. KKNI 2000 berapa, sekarang KKNI 2013. Ya berubah lagi. Kita juga di PB banyak mata pelajaran yang berubah karena ada kampus merdeka. Nah itu jelas harus diadakan perubahan. Kalau memang mau kampus merdeka ya anak-anak didik jangan selalu di kampus. Pergi aja ke kampus mana ya, istilahnya nggak usah di rumah aja, di UNJ aja, tapi cari tempat lain. Tiap hari kalian statistika 1 kan udah, oh kelas ini bukan ya? Bukan ya, tahun 2000 ya kalau salah. 2020 yang saya ajar tukar dengan anak-anak UPI. Jadi mereka tahu, oh dosen UPI begini, oh ini gitu ya. Kita masuk prinsip-prinsip evaluasi. Ada prinsip objektif, ada prinsip keseluruhan atau komprehensif, ada prinsip kooperatif, ada evaluasi dilaksanakan dalam proses kontinu atau berkesinambungan, praktis, ekonomis, dan mendidik, dan E-nya evaluasi harus dilaksanakan dengan alat pengukuran yang baik. Lihat ininya ya. Oke, prinsip objektif. Ngerti nggak prinsip objektif bagaimana? Misalnya, saya menguji kalian karena ada satu kelas yang satu orang yang saya kenal, alhasil saya kasih nilai baik. Ya, itu artinya tidak objektif. Prinsipnya harus objektif. Memang nilai segitu ya sudah kasih nilai segitu. Kecuali, makanya saya bilang kalau nilai kalian jelek, ibu katrol. Katrol itu bukan main-main. Misalnya 1 dinaikkan 10, semua harus dinaikkan 10. Ya, sehingga terangkat lagi. Nah, itu ya. Tidak boleh karena hanya say hello, istilahnya kalian yang sering negur ibu di kampus kalau berpapasan, akhirnya saya kenal, akhirnya saya bilang mahasiswa itu baik kok, biarin aja nilai sekian. Nah, itu tidak boleh ya. Prinsip objektivitas. Kemudian subjektif ya, harus objektif, bukan subjektif. Kemudian prinsip keseluruhan. Kita nilai tidak boleh sedikit-sedikit, semua harus kita nilai secara keseluruhan, komprehensif. Jadi maksudnya mungkin saya menilai, ada guru lain menilai, itu kita nilai seluruhnya. Nah, prinsip kooperatif. Bagaimana prinsip kooperatif? Di sini siswa juga harus kita nilai secara kooperatif. Apa kooperatif? Ada yang tahu? Apa kooperatif? Kerjasama. Prinsip itu kooperasi ya, kooperasi kerjasama. Kooperatif apa? Apa sama kerjasama juga? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Prinsip kooperatif. Ada yang bisa? Biasanya mahasiswa harus lebih cepat nih. Ada yang bisa kooperatif? Jadi di sini dikatakan bahwa siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Ya, artinya tadi disebut kerjasama ya, benar. Prinsip kooperatif itu adalah kerjasama. Misalnya kalian udah dibagi kelompok-kelompok kecil, kelompok kecil itulah belajar bareng karena lebih baik
tutorial teman sebaya dibandingkan tutorial oleh dosennya atau yang lebih tua. Lebih baik teman sebaya, dia sambil bercanda, sambil belajar. Ya, prinsip kebersamaan tadi, istilahnya siswa membentuk kelompok kecil yang saling mengajar sesamanya. Nah, di sini saya sering katakan, itu di Jepang setelah Perang Dunia, itu maju luar biasa. Karena dia punya prinsip itu, lesson study. Jadi anak-anak yang pintar sudah di atas meja, yang di bawah masih di bawah-bawah, ditarik semuanya sehingga bisa semua maju. Itu prinsip kooperatif kalau disebut lesson study. Atau di Malaysia. Malaysia tuh dulu berguru sama kita loh. Saya masih mahasiswa, banyak sekali mahasiswa dari Malaysia belajar ke kita. Ikut di tata niaga, ikut di pembelajaran kita. Nah, setelah beberapa tahun, dia mengajak atau menawarkan kepada guru-guru kita untuk mengajar di sana, atau dosen-dosen mengajar di sana. Nah, mereka semua guru-gurunya atau dosen-dosennya diberi kesempatan untuk kuliah. Kesempatan kuliah, balik lagi ke Malaysia, udah lebih maju dibandingkan kita. Ya, makanya di ekonomi itu tidak ada larangan untuk kuliah lagi. Untuk ngambil S3 ya, sudah kalau dosen kan memang S2. Untuk ngambil S3 tidak ada larangan, malah dikasih beasiswa biasanya. Ya, untuk tujuannya itu supaya semuanya dosen-dosen kita semua doktor. Di PB dokternya kan cuman saya, Pak Nudin lagi sekolah, Pak Yusuf dosen baru lagi sekolah, Bu Dita lagi sekolah, ada 3 ya dosen sekolah, nanti nyusul Bu Rina ketemu sekolah juga. Nah itu istilahnya ya. Dah, kita masuk ke D. Evaluasi disanakan dalam proses kontinu, jelas ya. Evaluasi itu jangan tidak kontinu. Waktu SD, anak saya SD ya, dia minggu pertama itu masuk ya di SD Muhammadiyah, menerangkan, semua guru menerangkan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tes formatif. Jadi per bab. Selalu. Jadi kita sebagai orang tua tahu, oh minggu ini minggu sekian anak kita ada UTS, UAS, ujian formatif. Nah itu terus nambah lagi bab UTS formatif, tes formatif lagi, nambah bab lagi. Yang mana ketinggalan dia harus remedial ya, remedial. Kemudian tapi prinsip remedial yang diadakan di tempat kita saya tidak setuju ya. Kenapa saya tidak setuju gini? Remedial nggak lulus juga. Sekarang gini deh, kalian buat soalnya. Siswanya disuruh buat soal. Nanti ketemu ibu, mana yang akan ditanya? Ya, ditanya. Kemudian nggak bisa juga, udahlah beli buku aja buat sekolahan. Nah itu bukan remedial. Yang namanya remedial itu adalah kita ulang lagi, kita terangkan lagi. Di mana anak didik kita yang nggak bisa? Misalnya dari 2 bab itu, bab ini, subbab ini banyak yang salah. Itu harus kita terangkan. Seharusnya gitu ya. Seharusnya gitu. Bukan dikasih buku, dikasih apa gitu ya. Nah itu ya. Kemudian praktis, ekonomis, dan mendidik. Nah jadi artinya gini, kalau membuat soal atau membuat ini harus praktis. Ya praktis. Kemudian ekonomis itu jangan soalnya misalnya gini, Anda buat soal satu topik ya, biasanya itu suka bahasa Indonesia ya, satu topik, pertanyaannya ada 10 di dalam satu topik itu. Kalau anak didik kita satu nggak bisa, lanjut sampai nomor 10 dia tidak bisa. Itu berarti tidak praktis dan tidak ekonomis. Atau dalam soal mengerjakan soal-soal itu buka tutup misalnya ini halaman 4 ya. Soalnya di halaman 1 buka lagi, Bu ini lagi, buka lagi, Bu ini lagi. Nah, gimana mau diadakan tes kalau gerasak gusuk ya. Kalau dulu saya ingat ya waktu mahasiswa, ini nggak boleh contoh, saya punya grup belajar laki perempuan, siapa yang pinter mata pelajaran, kan nggak semua mata pelajaran kita kuasain ya. Kalau saya akuntansi tidak bisa,
tapi statistika saya bisa. Jadi kalau ujian statistika, saya duduk di depan. Saya duduk di depan. Nanti ada teman berapa orang, kanan, kiri ya, posisi itu. Kalau mau ujian, mereka bagi posisi. Kalian belum mengalami ya, tahun angkatan 2019 baru 1 semester ya kita tatap muka ya. Semester kedua baru berjalan, totonya udah daring. Nah itu, jadi makanya saya tahu kalau mahasiswa misalnya ujian, lembarnya di sini, tergantung di sini dia ngisi yang ini, ya ngisi ini. Ini nih nunjukkan temannya di sebelah, atau anaknya serius banget. Nah, serius banget nih pasti ada HP nih. Saya suka perhatikan, oh ini ada HP nih pastinya. Ya, kan bah Google apa aja bisa kita cari. Saya lihat, coba lihat kotak pensilnya. Enggak Bu, enggak apa-apa, enggak saya lihat. Ternyata di balik kertasnya ini ada HP. Nah, semuanya dilihat dari situ. Jadi kita harus perhatikan. Seorang guru tuh harus seperti harus ahli dalam psikolog ya, istilahnya psikologinya kita lihat tata tertib anak didik kita dalam saat ujian. Ya. Oke, bukan arti guru itu harus serba bisa, ya memang harus serba bisa. Nah, untuk yang tadi, saya dalam satu kelompok, kami lulus barengan. Lulus bebarengan. Senang kan kalau teman kita lulus semuanya. Saya kalau akuntansi, Ibu nggak selesai-selesai. Kalau dulu ujiannya di teater besar, di gedung ini ya, yang sekarang digunakan untuk unit PPG itu teater besar, gede banget. Nah, disitulah nggak balance ya. Akuntansi itu kan harus sama neraca kreditnya sama. Saya nggak boleh orang-orang udah rapi, itu saya kok belum selesai juga. Oh, udah muka dekil gitu ya. Rambutnya sudah bisa berdiri. Kalau dulu nggak pakai jilbab kan, rambutnya bisa berdiri karena kita kusuk. Nggak bisa itu artinya kan. Artinya kalau kalian nanti ngajar, lihatlah anak didik kalian bertingkah laku pada saat ujian ya. Oke, kemudian yang evaluasi harus dilaksanakan dengan alat pengukur yang baik. Maksudnya, ya itu tadi, bab apa yang akan kita tanyakan, harus kita buatlah bab itu. Jangan bab yang kita buat lain, yang diukur lain gitu ya. Gitu nggak boleh. Kita cepat. Tujuan utama dari evaluasi dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat kecapaian tujuan internasional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjut yang dapat berupa ini ya, penempatan pada tempat yang tepat. Jadi waktu kita SMA itu ada tes apa? Penempatan yang tepat. Misalnya saya cocoknya di IPA ya, ada teman di IPS, tapi dia maunya IPA, nilainya nggak bisa, tetap aja di IPS. Oke, kita dibuat satu kelas khusus. Begitu nanti semester besok, anak IPA ini yang kelas khusus tidak bisa, harus dikembalikan ke IPS. Itu ya, orang tuanya suka ngotot gitu ya. Nah, penempatan pada tempat yang tepat. Kemudian pemberian umpan balik. Ya, jelas ya, umpan balik bagi si anak didik kita dan bagi si pengajar juga, apakah sudah tercapai evaluasi tujuannya tadi. Kemudian ketiga, diagnosis kesulitan belajar si siswa. Ya, jelas. Dengan adanya tes, kita tahu bahwa siswa nggak paham di mana. Dengan begitu kita harus diagnosis. Kemudian menentukan kelulusan. Penentuan kelulusan ya harus dites. Oke, fungsi evaluasi pendidikan, pertama itu berfungsi selektif. Ya, selektif itu dengan mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Nah, seleksi itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas, untuk memilih siswa yang seharusnya dapat beasiswa, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Oke, Ibu tanya kalian ini ada dapat beasiswa nggak? Walaupun pakai daring-daring gini, ada pengajuan beasiswa? Ada kan? Ada Bu. Ada, syukurlah. Kalau yang apa enggak yang non beasiswa biasanya ada keringanan UKT gitu Bu. Oke. Kalau yang dapat beasiswa kayak bidik misi tiap semesternya itu nggak bayar UKT. Oke. Atau ada beasiswa BI ya. Nah itu juga ya. Kalau Ibu dulu Super Semar. Super Semar itu dari 17.000 sampai 40.000 saya selesai. Itu seneng banget, sebulan sekali dapat, kita bangga punya
berapa bulan, 3 bulan kalau salah, ketemu teman-teman kita yang sama-sama beasiswa ya, senang sekali. Nah itu juga ya, kalian manfaatkan beasiswa itu kalau ada, makanya sering-sering mencari informasi di BEM ya, mungkin BEM lebih ngerti, Badan Eksekutif Mahasiswa, sehingga dapat beasiswa, atau tadi kata keringanan UKT. Keringanan UKT kadang-kadang diterima, kadang-kadang enggak ya. Kemarin ponakan saya ngajukan, menurut yang ngurus dari ekonomi Pak Pauji, dikatakan udah Bu, udah di ACC. Ternyata pas dilihat enggak ada, cuman di keringanannya boleh dicicil dalam 1 semester 2 kali bayar, gitu ya. Oke, itu berfungsi selektif. Ada juga berfungsi diagnostis. Itu untuk mengetahui kelemahan siswa serta sebab kelemahan siswa tersebut. Dengan pengetahuan sebab kelemahan siswa, guru dapat mengetahui solusi dengan mudah. Jadi pada saat kita masuk ke sekolahan atau misalnya gini, saya mau ke dokter karena saya pusing, sering pusing. Nah, dokter itu mendiagnostik saya, apa keluhan ibu, ya. Sudah kita bilang gini, dia langsung nulis dokter tadi, ini obatnya. Nah itu diagnostis. Jadi kalau anak didik kita juga kita bisa kita tanya, kenapa kamu pada bab ini nilainya jelek? Nah silakan dia bercerita, kita dengerin aja, ya. Oke, itu buat diagnostik biar sembuh. Berfungsi sebagai penempatan. Nah ini untuk menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Tadi saya katakan jangan sampai anak didiknya rebutan. Kalau PIE itu kan PE itu rebutan. Ada yang mau ke akuntansi, ada yang mau ke ekop. Pendak sama ekop. Kalau kita kan enggak, memang dari pertama sudah pendidikan bisnis ya pendidikan bisnis. Nah itu diadakan tempat penempatan. Ingat banget tempo hari banyak penempatannya yang ribut. Saya maunya ini, tapi kok diterima ini. Nah itu ya. Mendingan kita PB sudah ditentukan dari awal. Kemudian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Jelas kalau fungsi dari evaluasi itu untuk pengukuran keberhasilan ya. Baik, kita lanjutkan. Apa tadi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Ini evaluasi berempat mengetahui sejauh mana suatu program berhasil. Diterapkan keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain oleh guru, metodenya, mengajarnya, kurikulumnya, dan sistem kurikulumnya. Nah, kita lanjut. Ini belum jam 2 ya. Ibu jam 2 udah rapat sebagai ketua, lagi ada ketua pendidikannya. Masih 55. Fungsi evaluasi pendidikan, ini fungsinya. Fungsi evaluasi secara umum, ada fungsi secara khusus tadi ya. Kita lihat fungsi evaluasi pendidikan secara umum itu untuk mengukur kemajuan, untuk menunjang penyusunan rencana, untuk menyempurnakan kembali kurikulum tadi ya. Penyusunan rencana program juga itu secara umum. Tapi secara khusus, secara psikolog bagi siswa, bagi pendidik ya, harus kita lihat. Bagi siswa itu mengenal kemajuan dia ya, istilahnya. Nah, mengenal kapasitas dan status dirinya. Bagi pendidik, kapasitas tentang hasil usahanya bagaimana. Sudah capek seperti ibu, harusnya siang ini ibu harusnya tidur, istirahat, tapi karena itu adalah mata kuliah saya harus mengoceh. Mengoceh menerangkan, ada yang ngerti-ngerti, yang nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti ini gimana ya? Ya udah saya kasih tugas saja mereka untuk presentasi gitu ya. Nah secara didaktis, masih secara khusus, ada secara didaktik, bagi siswa dorongan perbaikan dan peningkatan prestasi. Ya, jadi dari pendidikannya siswanya bisa didorong untuk perbaiki. Bagi pendidik ada fungsi diagnostisnya, ada fungsi penempatan, tadi selektif, kemudian fungsi bimbingan, fungsi instruksional. Itu masih dalam secara didaktik ya, didaktik. Kita lihat lagi. Bentar, nggak kelihatan ibu yang di bawah nih. Apalagi satunya. Ibu ini dulu ya, larikan dulu kaliannya. Nah, secara administrasi, maksudnya apa? Memberikan laporan, memberikan data, memberikan gambaran siswa ini. Nah, inilah fungsi dari evaluasi. Baik, kita sudah habis PPT-nya, ada 13. Kita akan lanjutkan
minggu depan. RPS udah Ibu bagikan? RPS udah ya? Jadi Iya, Ibu, nanti sudah, Ibu. ya bagilah kelompok, di dalam kelompok itu nanti seperti biasa kita diskusi ya. Baik, ada yang bertanya? Silakan, masih ada 2 menit untuk bertanya. Ibu mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Afifah. Iya, Bu, jadi nanti kita pas presentasi di Zoom, apa buat video atau gimana, Bu? Saya bingung. Tadi waktu saat kalian mata kuliah bank ya tadi ya? Mata kuliah apa tadi pagi tadi? Statistika, Ibu. Oh, statistika. Ada waktu bank siapa ya? Oh, angkat 2020. Dia nggak presentasi di YouTube, tapi langsung di ini. Tapi saya rasa lebih efektif dia di YouTube, nanti temannya like dan melihat, kemudian kita bawalah diskusi itu di dalam kelas. Jadi tatap muka kita tidak perlu misalnya 2 SKS itu harus ada 100 menit. 50 menit juga udah cukup karena kita sudah diskusi kelompok kecil tadi. Tinggal dibawa untuk bertanya di ini. Nah, itu terserah kalian. Evaluasi ini kan dibuat 3 SKS sekarang. 3 SKS yang seperti kata nanya itu bagaimana sistemnya, saya belum tanya sama Pak itu ya, karena berturut-turut ngajar dari jam 8 sampai sekarang. Nah, artinya lebih baik saya bilang kalian diskusi dalam presentasi, kemudian kan di YouTube nggak bayar, kan bayar nggak sih? Cuman itu aja kali ya, biaya ngejobnya aja ya, pulsa aja ya. Kan ngejobnya nggak bayar, YouTube-nya nggak bayar, cuman pulsa untuk Zoom katanya mahal ya. Kalau Zoom ini, kalau pakai paket telepon, saya pernah pakai paket telepon nggak sampai berapa itu udah habis. Nah kalau pakai WiFi kayak gini, mau berapa jam siang malam terserah. Gitu ya, ini PJ-nya Afifah. Lebih baik saya bilang presentasi ke ininya. Kemudian teman-teman harus like, kalau nggak dilihat maka dia tidak akan bisa bertanya. Di situ saya akan nilai juga. Ya, baik. Ada yang bertanya lagi? Iya, berarti buat video terus masukin ke YouTube, nanti kita di Zoom-nya tinggal diskusi ya, Bu? Ya, diskusi atau inti-intinya sedikit aja. Sepertinya misalnya ini Ibu akan menerangkan ini, Ibu cuma poin-poin gini aja. Otomatis nanti anak yang melihat video kita bisa terbayang, oh tadi aku mau nanya ini. Harusnya dia lihat video, dia harus catat apa yang harus ditanya, atau dia tidak ngerti ya. Itu ya Viva ya? Iya Ibu. Sama buat makalahnya juga kan ya Bu? Apa nggak usah? Iya, buat juga PPT makalah sama Zoom-nya. Kan nilainya minimal B. Ini minimal B loh nilainya. Kalau yang lain terserah dosennya, tapi disarankan oleh Pak Rektor bahwa nilai kita haruslah B, karena kasihan anak didik yang sudah ini ya, sudah meluangkan waktu ikut belajar. Kalau dia aktif silahkan aja nilainya B. Stop record.